juga Aura, namun sebelumnya kami ingin menyapa terlebih dahulu karena di tengah-tengah kita sudah hadir Direktur Compliance and Human Capital Bandung. Wah, ini dari tadi tuh udah gak sabar semuanya nungguin mau ngobrol-ngobrol. Dengar-dengar nih ya, harusnya masih jalan-jalan setelah ibadah haji masih lanjut ke beberapa tempat lagi ya. Tapi demi BSI hari ini akhirnya pulang lebih cepat supaya bisa bertemu dengan semua nasabah BSI. Tepuk tangan dulu dong. Oke, sebelum itu kita sapa-sapa dulu ya. Silahkan. Makasih banget, hari ini nggak nyangka banyak banget ternyata ya di sini. Terima kasih sudah hadir, terima kasih kita sama-sama. Aku juga sebenarnya baru belajar ya Kak. Jadi dengan halal lifestyle ini istilahnya baru banget belajar. Jadi mungkin aku bukan orang yang tepat untuk dipelajari terus, tapi semoga teman-teman di sini kita bareng-bareng sama-sama mau belajar. Sama-sama mau belajar dan sama-sama juga kita mau sukses nih. Amin, Karena amin, turut amin. istilahnya menyukseskan ekosistem dari halal industri ini sendiri. Nah ini ngomong-ngomong gimana nih perjalanan hajinya? Wah ini baru 2 hari pulang ya. Baru banget kemarin tanggal 20 kita nyampe. Terus kebetulan karena memang udah ada acara di BSI dan setelah kita lihat acaranya itu sangat menarik gitu ya. Jadi kita tertarik dan akhirnya udah kita akan hadir di acara BSI. Masya Allah. Aku sih seneng banget tadi pertanyaan kakak tadi. Ya, jadi ini gimana? Hajinya, oke. Ada pengalaman Oke. spiritual yang memorable nggak nih bisa di-share? Ini sama- masih jet lag banget baru 2 hari yang lalu ya? Baru 2 hari, jadi kita kan di sana kalau haji itu padat ya. Jadi fokus di sana ibadah dan lain-lain. Kalau ditanya pengalaman hajinya nggak pernah nyangka aku di bawah umur 30 udah berangkat haji. Nggak pernah nyangka dari diri sendiri. Tapi memang selalu yakin kalau Allah bilang itu terjadi maka terjadilah. Jadi bahkan ini visanya aku itu belum bayar awalnya. Aku tuh belum bayar visanya, belum bayar kayak tiketnya, hotelnya, tiba-tiba dari travel bang udah jadi semua. Masya Allah. Masya Allah. Jadi aku bilang ini berarti benar-benar panggilan. Walaupun tadinya kita kan mau tunggu sama orang tua gitu ya berangkatnya. Tadinya kita tuh nggak Tahun depan rencananya. Kita rencananya mau tahun depan kan, bareng sama orang tua lah gitu ya. Terus tiba-tiba karena kebetulan dapat slot untuk berdua, terus habis itu juga visanya keluarnya cepet. Karena tadi kita pikir kan dengar cerita teman-teman gitu, visanya tuh susah keluarnya, kayak masih bisa ada yang keluar, ada yang hari H belum keluar gitu. Nah, itu pertama kayaknya ya udahlah, coba aja dulu, kan belum tahu nih akan keluar atau enggak gitu. Cuman ngelihat jalannya tuh dimudahin yang cepet gitu, jadi kita kayak oh ini kayaknya memang udah Allah. Ya kayaknya memang Diberi harus jalan. berangkat. Jadi dimudahkan untuk bisa mengunjungi tanah suci dan beribadah haji. Ya. Masya Allah. Tapi di sini teman-teman juga bisa nih seperti Atta dan juga Aura. Bilang amin bareng-bareng ya, siap haji. Amin. Masya Allah. Bisa. Karena kadang-kadang dari doa kita bilang amin, setiap orang bilang semoga nanti haji, semoga Amin. nanti umroh. Amin. Aminnya itu luar biasa karena pengalaman aku ya pribadi. Aku sampai sana, aku datang ke sebuah toko, ketemu ada pengusaha dari Saudi. Terus aku tanya, dia nanya, katanya apakah kamu pergi ke haji? Iya, saya baru selesai haji. Saya bilang apakah kamu sudah ke haji? Dia tinggalnya aja sama Masjidil Haram cuma 30 menit, tapi dia belum pernah haji. Jadi memang itu tuh benar-benar panggilan. Itu juga walaupun cuma deket aja, kalau memang belum digerakkan, belum Tuhan manggil kita itu belum terjadi. Tapi ada yang kemarin ikut sama aku, bahkan dia itu tadinya dianggap dia nggak punya duitnya, tiba-tiba dimudahkan lah kayak kantornya, terus ada tetangganya yang bayarin dia haji. Jadi aku melihat banyak banget pengalaman-pengalaman di haji ini tuh kalau Allah mau udah nunjuk dia, bukan masalah materi, bukan masalah uang jauh atau dekat, tapi ketika kita sering mengaminkan, kita pengen, insya Allah kita akan Tuhan ini cintanya kita, kalau Allah udah panggil insya Allah kita panggil semua bisa haji mudah juga yang ada di sini. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Tapi kalau kita berbicara tentang tadi kan ternyata halal industri ini tidak hanya Indonesia sebagai salah satu konsumen terbesar di dunia ya, tapi juga kita sedang membangun ekosistemnya agar Indonesia ini tidak hanya menjadi konsumen, namun juga halal industri ini untuk produk-produk UMKM bisa dikenal secara global juga nih Atta. Dan kita juga sedang membuatnya sebagai culture agar bisa diterima oleh seluruh masyarakat di dunia. Nah, tapi kalau menurut Atta sama Aurel
sendiri, terutama mungkin Atta yang memang ini sudah lebih dulu ya menjalankan bisnis dari dulu tuh jalanin bisnis, jual handphone, jual kartu perdana. Pokoknya Bang Aga tuh alhamdulillahnya dari awalnya dulu kenal tuh Bang Aga lebih duluan lah kan kayak punya ada jualan baju kayak gitu kan. Jadi memang dari situ aku juga belajar lah. Betul, tapi kalau menurut Atta sendiri dan juga Aurel jika ingin menambahkan ya, ini tentang perkembangan halal lifestyle di Indonesia tuh gimana nih? Menurutku kita adalah salah satu negara di dunia ini yang perkembangan halal lifestyle-nya tercepat. Karena aku lihat even di luar negeri aja aku lihat banyak tren-tren halal lifestyle di Indonesia itu dipakai di sana. Jadi kayak misalnya model jilbabnya kita, tren fashionnya kita. Karena aku melihat halal lifestyle ini banyak desainer-desainer yang ada menyebut-sebut tadi di sini. Aku lihat itu fashion show-nya bukan hanya udah di Indonesia, udah di luar negeri, udah di Eropa, bahkan itu mewakili kita sebagai orang yang beragama Muslim gitu. Nah, jadi halal lifestyle ini saking kuatnya. Waktu aku pertama nikah sama Aurel juga, aku tuh gak pernah maksa dia untuk pakai hijab, gak pernah. Oh, kamu kalau nikah sama aku harus berhijab, gak pernah. Tapi aku bilang gini, kalau kamu suka dengan hidupnya halal lifestyle, walaupun kita ini masih banyak salah, kadang-kadang kita ngomong aja salah, perbuatan salah, tindakan salah. Kalau dulu kan Aurel bisa bilang, ya aku kan belum baik, ngomongnya masih salah, takutnya masih kasar, masih ini, masih itu. Jadi aku nanti kalau pakai hijab, jadinya mencacatkan jilbabku atau gimana? Aku bilang dibalik pemikirannya. aku gak suruh, aku bilang kamu harus pakai hijab gak boleh kena aku, tapi kamu pakai hijab harus kena Allah. Jadi kalau misalnya aku suatu hari ada salah sama kamu gak kecewa sama aku, tapi kecewa kecewanya sama diri kita sendiri, caranya sama akunya, bukan kecewa sama hijabnya. Masya Allah. Nah jadinya tadi aku lanjut, kenapa aku bilang halal lifestyle itu kita ngelihat kenapa nggak harus nunggu kita perfect dulu baru berhijab. Show by Paula Verhoeven akan Ini pesan-pesan berikutnya. Itu pakai hijab ataupun kita ngikutin halal lifestyle nggak usah tunggu baik, karena banyak kebaikan di dalamnya, gitu ya. Kayak misalnya kita mengikuti halal lifestyle sekarang ini, kebaikannya banyak. Kayak misalnya nih aku mau nyicil sesuatu, contoh timku mau nyicil, dengan dia pakai halal lifestyle sama enggak, itu dari segi persentage. Kalau di sana kan bunga ya, di sini kan bagi hasil itu lebih kecil. Ya, betul. Gitu. Setuju. Jadi banyak banget kebaikannya di halal lifestyle ini. Kayak kita kalau lagi berjalan, misalnya kita lihat kuliner yang ada logo halalnya, itu dari segi makanan juga udah dicek sama dokter, itu paling sehat. Setuju. Bahkan dokternya bukan muslim. Aku dapat banyak banget input dari dokter-dokter yang bukan muslim. Kalau dengan adanya halal lifestyle itu meningkatkan kesehatan kita, umur kita lebih panjang dari segi kesehatannya dan lain-lain. Jadi aku senang banget kalau berada di dalam kehidupan halal lifestyle walaupun kitanya masih berusaha untuk menjadi halal lifestyle. Masya Allah, saya setuju banget karena memang teman saya di luar di US itu pun sekarang walaupun dia bukan muslim tapi beli daging itu carinya yang meat halal, yang halal meat store karena prosesnya lebih sehat, lebih bersih. Dan kita tahu ya kenapa halal, karena memang dari prosesnya itu dari awal sampai pengemasannya pun kita diperhatikan dengan sangat detail. Nah, tapi di sini kan followersnya Atta sama Aurel ini, wah ini udah jutaan, puluhan juta yang nonton, Masya Allah. Gimana nih, kalau bisa ngajak atau yang bisa dilakukan oleh Aurel dan juga Atta untuk bisa mengajak semua followersnya untuk halal lifestyle, karena kan tadi ternyata nggak cuma dari sisi penampilan ya, namun juga seperti untuk pembiayaan pun, kalau yang halal ternyata bagi hasilnya juga lebih ringan dan lainnya. Gimana nih? Silahkan. Nah sebenarnya jujur ya Kak, aku tuh sebelum nikah itu kan bukan gak ngerti ya, bukan gak paham. Sebenarnya paham, cuman bukan yang sangat ngerti dalam kayak misalnya ada syariah, bank, gitu-gitu kan. Nah setelah nikah tuh Bang Atta ngasih tahu. Gini loh, sekali lagi diingatkan, Modest Brand Show by Paula Verhoeven akan mulai setelah ini. Ada fashion brand dari My Lokal, UMKM lokal dengan mancanegara supaya ada kesempatan nih buat UMKM memperkenalkan produk-produknya ke global. Apa ini keren banget. Ya, kita lanjut lagi nih untuk mengajak teman-teman menjalani halal lifestyle. Mbak tadi Asia ya Mbak ya. Nah kalau aku melihatnya punya jutaan follower itu secara tanggung jawab sebenarnya.
itu tanggung jawab buat aku, buat Aurel, buat kita semua. Dia sambungan hanya di dunia sampai di akhirat gitu. Nah aku tuh baru sadar ini juga pas aku udah punya anak. Maksudnya tanggung jawabku semakin besar gitu ya, dan akan ditonton oleh anak-anak aku gitu ya. Makanya waktu halal lifestyle ini kita nggak bisa tunjukin dengan ngajarin orang menurut aku. Jadi kalau katanya gimana caranya mengajak orang-orang gitu ya. Kalau aku ajarin, aku harus begini karena aku kan ustadz kan. Itu kadang kebanyakan di anak-anak muda tuh jadinya nggak masuk Pak. Nggak masuk. Dan mungkin ada umur 50 baru mungkin kayaknya belajar jadi ustadz. Tapi aku belum bukan ustadz kan, jadi aku nggak bisa ngajarin orang kayak gitu. Ustadz itu belum tentu anak-anak sekarang tuh langsung dengar. Jadi mungkin dengan cara kita punya daily vlog keluarga kah, apa mungkin dengan lihat kita umroh kemarin banyak yang ternyata tahun depannya semuanya umroh. Mungkin dengan lihat pergerakan arus kita itu harus menyisihkan berapa sekian persen buat zakat dan sedekah, orang jadi semuanya oh ini ternyata punya rezeki semuanya pada sedekah gitu. Ya lebih ke bukan mengajari sih, tapi lebih ke melakukan aja. Jadi coba melakukan yang nanti semoga teman-teman yang nonton semuanya bisa lihat juga. Mungkin dengan lihat Aurel berhijab orang jadi pengen berhijab. Mungkin dengan lihat anakku tuh Amina ya sekarang dia malah lebih sering. Dulu aku bilang nah ayo kita sholat. Sekarang kalau mau sholat dulu ya. Masya Allah. Pak wudhu, wudhu ya, dia wudhu dulu. Mungkin dengan lihat kayak gitu kan nanti orang oh dari kecil ayo kita sama-sama jangan lupain sholat. Walaupun kan hidup ya aku masih sandung lah dari semuanya putih gitu ya, bukan kayak ustaz kayak ibu-ibu di sini banyak yang soleha. Tapi mungkin di bidangku yang aku mencoba segala macam hal, menurutku ketika aku ikut di halal lifestyle ini ngajarin buat anak hal baik, anakku juga jadi kelihatannya lebih pinter gitu, lebih cerdas. Jadi karena hidupnya lebih gampang ngalir karena ajaran-ajaran yang ada di dalam halal lifestyle itu bagus untuk kehidupan kita. Masya Allah. Nah ini kalau diperhatikan berarti Atta dan Aurel ini lebih memberikan kegiatan-kegiatan harian kepada teman-teman ya yang ada di sosial media secara tidak langsung memberikan contoh halal lifestyle. Nah kalau Mama Nur ya, apakah menjadi brand ambassador-nya Bank Syariah Indonesia ini merupakan salah satu ikhtiar ataupun salah satu cara untuk mengajak teman-teman ini menjalankan halal lifestyle ya, atau bagaimana nih? Iya, karena sebenarnya aku sama banget itu termasuk orang yang kalau karena dulu aku tuh tadi lain belum selesai itu karena sebelumnya aku tuh kan benar nggak kurang paham lah gitu ya. Setelah menikah Bang Atta tuh ngajarin bahwa ini loh sayang kalau misalnya bank yang kita tuh syariah nanti bisa nggak ada bunga kayak gitu-gitu kita diajarin gitu. Dan setelah aku pikir mungkin anak-anak muda di luar sana banyak yang belum tahu gitu loh gimana kalau misalnya punya kartu kredit kayak gitu, karena sekarang aja aku udah pakai Hasanakar gitu kan, dan itu aku pakai itu dimanapun aku pergi selalu pakai itu. Dan alhamdulillah teman-teman tuh sekarang udah mulai tahu oh ini BSI tuh gini ya, itu yang aku tuh seneng. Dan kemarin Bang Atta juga sempat ngajarin Bunda Ashanti juga ya untuk pindah nih Bun harus pakai yang Hasanakar gitu. Jadi memang jadi sekarang kita jadi banyak tahu, banyak belajar karena di usia sekarang kan aku usianya masih 25 tahun, jadi masih panjang dan masih banyak belajar gitu. Jadi alhamdulillah lah. Jadi sekarang udah jadi tahu dan itulah akhirnya kenapa aku bisa milih untuk jadi brand ambassador-nya kita berdua gitu. Ya, apalagi kalau belanjanya pakai debit BSI atau Hasanakar hari ini ada cashback sampai 5 juta. Jadi itu kuotanya terbatas setiap hari. Kalau sudah habis hari ini, besok kita reset lagi. Jadi datangnya agak pagian ya. Supaya kebagian kuotanya. Nah ini kalau ngomongin bisnis ya, perjalanan bisnisnya Atta sama Aurel ini kan luar biasa sekali dimulai. Walaupun dari sosok figur yang luar biasa sudah dikenal, tapi memulainya justru Susah juga loh Kak. From zero juga ya mulainya. Ini gimana di perjalanannya sampai akhirnya bisa sukses? Karena sebenarnya kan orang-orang di luar tuh banyak selalu di pikiran tuh gini, Atta sama Aurel mah enak punya brand, orang udah punya nama gampang gedeinnya. Banyak banget orang yang berpikiran seperti itu. Cuman menurut kita berdua, kita tuh benar-benar dari nol yang susah banget. Kita pernah kok punya produk yang benar-benar gak laku sama sekali. Kita pernah ada di posisi itu. Akhirnya kita coba putar otak, kita bikin apa lagi ya, dari mulai kita banget ada jualan hijab, dulu banget punya hijab juga. Terus habis itu akhirnya setelah nikah aku juga bikin brand namanya Nura. Di situ ada fashion, terus sekarang udah mulai ada di skincare juga, dan dimana sekarang skincare-nya juga alhamdulillah halal gitu loh. Jadi memang itu aku banyak belajar gitu.
juga banyak ngajarin aku. Bilang gini, memang dulu salah satunya aku masuk di dunia sosial media entertainment itu awalnya karena aku ngerasa ini caranya lebih mudah untuk beriklan dan gratis di media sosial. Nah memang kalau ditanya ada keuntungannya nggak punya follower, ada banget itu dalam memulai bisnis. Tapi untuk konsistensi bisnis belum tentu. Karena biasanya orang yang punya nama itu bisa cepat di awal, untuk konsistensinya itu yang biasanya bisnisnya, makanya kalau bisnis artis nggak lama, kadang-kadang ada yang turun. Nah biasanya yang bisa bertahan lama itu ketika kita bisa mengkontrol produknya, mengkontrol pembelinya, bisa menjaga terus kualitasnya. Tapi kalau ditanya ada keunggulannya pasti ada, karena kita punya tempat promo yang yang anggap. Tapi kalau ditanya, berarti kalau kita nggak punya follower nggak bisa dong. Menurutku lebih banyak lagi pengusaha yang nggak punya follower sukses daripada influencer yang sukses. Karena mereka itu punya tips-tips marketing yang lebih gokil lagi. Mereka dengan kerjasama, dengan jadi orang brand ambassador, dengan mereka itu punya campaign online dan lain-lain, punya pakai iklan, ilmu marketing dan lain-lain. Aku sampai bikin resepi tuh, bagaimana orang biar bisa laku bisnisnya. Tapi itu kayaknya kalau aku sampein 3 jam sendiri. Nanti ya next ya, nanti mungkin BSI bisa bikin lagi satu acara khusus. Aku sempat bikin, karena aku coba di beberapa brand yang punya temanku yang nggak pakai aku sama sekali gitu ya, nggak pakai aku, nggak pakai Aurel, tapi dia bisa grow. Jadi intinya kamu mau jadi influencer dulu baru jadi pengusaha itu bagus, tapi nggak jadi influencer pun kalau bisa benar-benar cara marketingnya konsisten, insya Allah itu bisa bagus. Jadi memang ini tidak hanya dari sisi istilahnya sudah dikenal banyak orang, Ya, namun produknya, kualitas produk dan juga manajemennya juga ini harus sangat diperhatikan. Jadi tidak hanya berdasarkan nama besar ya, tapi juga brandnya, kemudian juga kualitas produknya, manajemennya ini juga harus diperhatikan. Ini mungkin nanti ada sesi khusus nih untuk ngomongin ini secara detail ya. Karena kayak BSI aja, mungkin BSI, mungkin aku lihat bank-bank ataupun tadi perusahaan-perusahaan mobil itu jarang tahu siapa yang punya kan. Betul. Tanya misalnya, tadi ada aku lihat ada mobil BMW, Hyundai, siapa pemiliknya, pasti orang nggak tahu kan. Tapi kalau AHA misalnya, pasti orang tahu kan. Tapi ya begitu, nggak selalu personal branding itu bisa menang melawan bisnis yang lain. Tapi ketika ada kolaborasi antara brand bagus sama personal brandingnya influencer atau brand ambassador, disitulah brandnya bisa jadi punya nilai. Ya, siapa tahu Gatslift, kemudian juga Nura, ini bisa kolaborasi dengan brand-brand, gak cuma brand besar, mungkin brand-brand yang dimiliki oleh teman-teman Ibu-ibu UMKM. benar. Aku kemarin sempat punya campaign untuk kerjasama sama banyak UMKM. Jadi kalau teman-teman ibu-ibu di sini ada yang punya usaha, kita ada namanya Gatslift Nation, itu bisa kerjasama sama semua UMKM yang ibu-ibu yang misalnya punya produk kayak kacang, entah itu pakaian, jilbab atau sarung atau apapun itu, kita terbuka banget untuk kerjasama. Nanti kita yang promo, ibu yang produksi. Wah. Jadi kita terbuka juga. Jadi mungkin dengan di sini banyak pengusaha-pengusaha, banyak UMKM, kita buka banget ada Nura dan Gatslift, kita siap bantuin promo dan lain-lain dengan kerjasama. Entah itu nanti kita ibu yang nyetak atau kita yang promo, entah itu kita modalin bareng atau gimana. Insya Allah selama produk itu berkualitas ya, karena kan kita bertanggung jawab juga sama followers kita yang beli. Setuju. Ketika followers yang beli, oh ini aku beli kolaborasinya banget, tapi sebentar produksi 2 kali udah benangnya keluar semua ya, kita kan pilih 3 gitu. Tapi ketika produknya memang bagus, insya Allah kita terbuka banget. Wah, ini sudah ada lampu hijau nih dari Atta sama Aurel nih ya, untuk teman-teman UMKM mungkin yang merasa, oh ini produkku berkualitas, silahkan, mungkin boleh dicolek-colek ya, siapa tahu bisa kerja sama ya, bisa jadi partner. Nah ini pertanyaan terakhir nih ya, jadi sekarang kan sudah menjadi brand ambassador dari Bank Syariah Indonesia. Nah Atta sama Aurel, gimana nih pendapatnya tentang event hari ini? Ini sudah hari ketiga, besok hari terakhir, jadi mungkin yang besok masih mau datang silahkan. Ya. Ini gimana pendapatnya dari Aurel dan juga Atta tentang BSI International Expo, dan tema kita kan connecting you to halal lifestyle ecosystem. Ya, jujur aku seneng banget dan aku ngerasa kayak ini baru pertama kali lihat event yang menurut aku keren banget, mulai dari temanya dan juga melihat cara-cara di sini tuh luar biasa ya, mulai dari makanan ada lengkap banget loh kan, maksudnya ada fashion, ada otomotif, ada gadget, terus tadi juga ada kayak
apa tuh yang travel buat haji dan umroh gitu. Jadi menurut aku ini salah satu event yang luar biasa keren banget. Jadi untuk semua teman-teman masih ada hari terakhir besok ya untuk bisa ngajak saudara atau teman-teman ke sini karena memang apa ya di sini lengkap. Kalau misalnya mau cari properti juga ada, ya tadi ada. Jadi benar-benar semuanya lengkap di sini. Ini sangat-sangat menginspirasi banget sih. Dan ada business matching juga. Oh, iya. Nah, ini business matching nih, kesempatan buat teman-teman UMKM ketemu sama calon partner atau mitra dari mancanegara, tidak hanya di Indonesia. Jadi ada kesempatan nih yang mungkin selama ini, aduh gimana ya caranya untuk buka jalan ekspor impor. Oh, wah keren banget. Jadi sini lengkap banget. Jadi mau yang jadi pengusaha bagus banget. Setuju. Kalau Aka gimana nih? Mungkin pendapatnya apa tentang event Oke. BSI? Berarti ini closing statement ya? Yes, silakan. Ya oke. Aku terima kasih banget dilibatkan dalam apa ya gerakan hal lifestyle BSI ini. Aku senang banget, bahagia banget karena emang aku tuh dari kecil tuh pernah dibilang gini sama bapak saya. Kamu ya kalau bunga itu, kamu tahu dosanya kayak apa? Aku tuh dibilangin gini, sama dengan kamu berzina dengan ibu sendiri di dalam masjid 62 kali kalau nggak salah. Jadi dosanya segitu, kalau aku tahu itu nggak berani. Jadi aku tunggu beli apapun itu, tunggu punya cash baru beli. Tapi dengan adanya gerakan halal lifestyle ini kan jadi kita bisa ada yang kecil syariah, bagi hasil dan lain-lain. Itu yang membuat aku jadi lebih ini ya, lebih tenang. Jadi walaupun aku misalnya dosa yang lain ada yang melakukan, tapi dosa yang ini jangan sampai gitu ya. Disitulah aku senangnya ada di sini. Mungkin tadi kalau ada yang tanya juga banyak kan tadi ada pertanyaan yang lewat sama kakak, gimana sih mengatur keuangan gitu ya? Mungkin di proses statementnya untuk teman-teman semua, kita mungkin setiap bulan itu harus entah itu buat usaha, kehidupan sehari-hari, manajemen keuangan, dan kita harus pastikan dulu nomor satu poinnya adalah ya, harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Itu aku selalu ajarin sama istri. Kebutuhan sama keinginan. Kebutuhan tuh ya kayak makan minum, buat istri, buat anak, istri, gitu kan. Terus kayak apa ya? Ya kebutuhan baju. Tapi kalau keinginan itu biasanya ke arah gadget, ke arah apa sih? Lifestyle, ngikutin tren, gitu, itu keinginan. Jadi menurutku paling penting banget kalau aku ngobrol di lifestyle atau keuangan, kebutuhan sama keinginannya harus dipisahin. Nah yang selanjutnya harus kita bisa menghitung gitu kak, misalnya pendapatan kita misalnya 5 juta. Nah kita tuh harus tahu mana prioritas utamanya, apa dulu, ini dulu gitu. Nanti kalau tabungannya udah berlebih atau kebutuhan ternyata pendapatannya berlebih, nanti tiba-tiba ada bonus, ada insentif, ada rezeki dari Allah dan tempat lain, atau mungkin ada sampingan usaha, itu baru kita bisa pakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang istilahnya keinginan gitu. Nah selanjutnya mungkin terakhir kalau ditanya bagaimana sih mengalokasikan dana. Nah kalau aku dari dulu selalu ngajarin ini ternyata ada juga di BSI gitu ya. Gimana kita tabungan kebutuhan satu, tabungan keinginan satu lagi tabungan akhirat. Nah tabungan akhirat ini yang kayak kita sedekah, kayak misalnya kita tabungan naik umroh, naik haji, nah itu kita bisa pisahin. Nah kalau 3 tabungan ini berjalan, walaupun kelihatannya awalnya kok kita kayak berpisah-pisah gini, tapi ketika itu dilakukan, insya Allah selain berkah, tapi kita juga jadinya kontrol gitu sama penghasilan kita, mana yang buat masa depan, mana yang buat masa kini, mana yang buat investasi gitu ya. Selain investasi ini, investasi juga nih. Insya Allah. Jadi dengan menabung atau menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia, ini tidak hanya untuk investasi di dunia, namun juga investasi di akhirat. Karena dari kemarin nih, dari hari pertama saya bertanya sama nasabahnya Bank Syariah Indonesia, rata-rata nggak cuma punya 1 rekening, tapi punya lebih dari 1 rekening BSI. Wow, jadi mereka menunjukkan, jadi satu ini tabungan haji muda, kemudian ini untuk nyimpan alias untuk nabung, terus yang ini khusus untuk belanja kalau mau kemana-mana biar nggak impulsif. Wah, ini memang sangat luar biasa sekali. Para nasabah BSI ini memang sudah menjalankan dari manajemen keuangan yang baik ya, dan apalagi tadi sudah disampaikan oleh Ata, ini mudah-mudahan bisa diikuti juga oleh semua nasabah
Bank Syariah Di sini Indonesia. juga udah banyak lebih pintar juga dari aku pasti. Betul. Tapi dan- sama-sama. Ya, sama-sama Mau kita belajar dan juga menjalankan lifestyle halal ya, atau halal lifestyle, dan pastinya untuk semua nasabah dari Bank Syariah Indonesia, ini hari ini kesempatan sampai besok terakhir ya, kesempatan untuk Anda yang ingin membuka tabungan. Jadi banyak banget nih seperti yang tadi disampaikan oleh Atta ya. Jadi bisa dipisah-pisahkan mana tabungan untuk akhirat, mana tabungan untuk masa depan, dan mana tabungan untuk hari-hari. Baik, terima kasih sekali lagi Atta dan juga Aurel, berikan tepuk tangan yang meriah. Kita mau foto dulu, tapi sebelumnya sebenarnya saya mau undang dulu nih para tamu kehormatan yang ada di depan. Kita mau Sebelumnya aku boleh foto Ya, bareng-bareng sama yang di boleh. belakang? Jadi Boleh? kita foto yang Selfie. dengan ibu-ibu yang di depan, nanti kita akan selfie ya. Jadi biar kebagian nih. Ibu boleh berdiri Sip. silahkan, dan juga semuanya boleh berdiri. Izin Bu, boleh agak sedikit maju ke depan supaya lebih terlihat. Dan yang lainnya boleh agak merapat ke tengah ya. Nah, semuanya boleh yuk kita weaving. Fotografer Ada boleh yang di boleh atas. fotoin aku? Ya, fotografer boleh di atas panggung. Silahkan. Ya, Mas, boleh pegang handphonenya aku? Ya, silahkan. Yuk, semua kita grouping dulu. Kita sambil di bawah. Oke, semua